Rahayu, Rahayu Jagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di Dusun Manggisan, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini berada di sebuah bukit kecil, di puncak bukit kecil. Di sini saya akan memberikan referensi narasi berdasarkan ilmiah, berdasarkan logika waras, bukan berdasarkan kelenak-kelenik, terawang-teriwing yang menimbulkan pembodohan publik dan kebohongan publik yang berefek pada generasi muda, membuat halu dan bodoh. Ini adalah miniatur candi, murni material candi yang bernama miniatur candi. Fungsinya di atas lubang itu nantinya ada kemuncak candi. Ini menurut keterangan warga, lubang itu katanya, saya tidak melihat sendiri, katanya oleh warga itu pernah dimasukin bambu itu sampai 3-4 bambu yang bersambung-sambung itu tidak ada habisnya. Ini kalau benar menurut referensi saya, mungkin di bawahnya masih tersimpan bangunan candi yang masih murni. Nah, ini tempatnya sudah dijadikan kuburan umum, semuanya baru, tidak ada yang sepuh. Kita naik ke dalam bangunan cungkup yang konon ada makamnya. Kita lihat seperti apa. Nah, ini ada silsilah makam. Makam keramat Sayyid Ja'far Shodiq. Nah, berarti ini era sebelum adanya Wali Songo. Nah, ini Ja'far Shodiq, Sayyid kabeh, Abdul Alam, Abdul Opo Jumadil Kubro. Berarti betul era sebelum Wali Songo. Nah, terus kita lihat nisannya yang sebenarnya seperti apa. Lah ini, Taya mau bilang apa? Like dan subscribe di bawah. Oke lah, ini nisannya. Misalnya kelihatan terbuat dari batu putih. Nah, ini kalau menurut nisannya adalah era Mangkurat I. Tahunnya sekitar 1645 hingga 1650. 1645 sampai 1650. Nah, ini secara logika, secara ilmiah sudah tidak sinkron antara silsilah ini Ja'far Shodiq. Kalau memang ini Sayyid Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, itu pun Sunan Kudus sekitar tahun 1500. Kalau Ja'far Shodiq Sunan Kudus, apalagi kalau ini Ja'far Shodiq sebelum Wali Songo. Nah, dibandingkan dengan nisan itu era Mangkurat 1645 hingga 1650. Ini antara
nisan sama silsilah itu jelas sudah tidak sinkron. Nah, apalagi ini ya, membawa-bawa nama besar Gus Dur. Nah, ini sudah tidak beres, ini sudah tidak valid, sudah membelokkan sejarah antara silsilah dan bukti nyata nisan. Ilmu pernisanan, ilmu arkeologi bab pernisanan ini jelas era Amangkurat. Nah, sudah pembelokan besar-besaran, ini sudah tidak beres. Apalagi ini bekas reruntuhan candi. Nah, sangat tidak mungkin. Nah, ini kalau menurut referensi saya, memang di era dulu itu ada sejenis islamisasi atau arabisasi, penghangusan, pembumi hangusan peradaban Jawa. Nah, itu memang awal puncak pembumi hangusan peradaban Jawa atau arabisasi atau islamisasi itu terjadi di era Sultan Trenggono. Puncaknya memang diawali di era Paterudin atau Raden Patah. Tapi yang lebih dasar lagi itu di era Sultan Trenggono. Nah, ini mungkin karena ini di daerah pelosok atau di utara tidak terjamah mungkin atau gimana lah. Terus di era Amangkurat ada satu tokoh tokoh Arabisasi untuk melakukan Arabisasi atau Islamisasi di sini. Nah, terus dibuatlah makam dengan tujuan agar rakyat tidak kembali ke ajaran leluhurnya. Nah, itu terjadi di era Amangkurat tahun 1645 sampai 1650. Nah, ini ada lagi bukti kemuncak candi. Nah, sangat bukti sekali. Jadi di sini murni adalah pernah ada candi ya di sini, pernah ada peradaban di sini. Terus, nah ini sepertinya lumpang ini. Oh, umpak. Sepertinya umpak. Nah, ketika ada Arabisasi di era Paterudin di daerah Trenggono, mungkin di sini tidak terjamah dan diketahui di era Amangkurat. Terus dibuatlah makam. Nah, untuk dengan tujuan itu sama, tetap agar warga tidak kembali ke ajaran leluhur. Nah, karena kurang telitinya, nisan dibuat sesuai dengan tahun di mana nisan itu dibuat, yaitu di era Amangkurat I. Ya, walaupun bagaimanapun juga sebuah kejahatan itu pasti memang terungkap, seperti maling, pencurian, walaupun bagaimanapun juga akan terendus oleh polisi dan bisa diketahui kebohongannya. Ya, seperti ini, sebuah program Arabisasi walaupun bagaimana tetap bisa terbongkar. Nah, ini ada lagi batu lapik. Ini murni batu lapik. Nah, itu dengan cara kecerobohan akhirnya diketahui bahwa di sini pernah ada peradaban asli pribumi yang sudah dihancurkan dan dibelokkan sejarahnya dengan ditanami kuburan atau makam. Nah, ini juga ada kemuncak pagar. Lah, semakin banyak bukti adanya peradaban pribumi
Ditambah lagi antara nisan dan silsilahnya tidak sinkron. Ini sudah menjadi bukti nyata. Di sini terjadi pengaburan sejarah, kebohongan, pembodohan terhadap generasi yang akan datang. Generasi yang akan menjadikan benteng-benteng negara sudah dibodohi, sudah diapusi. Yang lebih utama lagi, di sini tidak ada makam sepuh lagi, hanya itu tok, sama sekali tidak ada lagi. Di bawah sana ada petirtan, tuh di situ juga ada petirtan. Itu menunjukkan kalau ini betul-betul peradaban pribumi. Kalau menurut tadi miniatur candi itu perkirakan daerah Medang Mataram. Semoga tayangan saya ini menjadi referensi, menjadi poros, menjadi acuan untuk sebuah kebenaran sejarah, untuk menghentikan kebohongan, pembodohan. Semoga di masa akan datang generasi muda bangsa kita seperti Taya ini akan menjadi generasi yang waras, yang berlogika cerdas, waras, tidak terkungkung atau terjajah oleh dogma budaya bangsa asing. Bangsa ini membutuhkan logika waras, membutuhkan kecerdasan waras, bukan halusinasi, bukan ilusi yang ditimbulkan oleh terawang triweng, goab gaib, kelenak-kelenik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap jaya. Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Taya Sambung Oyot mengucapkan rahayu kamulyaning jagat Nusantara, rahayu memayu hayuning bawono Nusantara, rahayu 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 Basuki Langgeng.